مسلم نیروی مسلح جمهوری اسلامی ضربه‌های سنگینی بر این دشمن خبیث وارد خواهد آورد. ملت هم پشتیبان ماست، پشتیبان نیروهای مسلح و جمهوری اسلامی به اذن الهی بر رژیم صهیونیستی. Gempuran rudal Iran hantam Israel tanggal 14 Juni tahun 2025. Timur Tengah bergejolak, dunia terkejut. Dari Teheran, Hotel Aif tanggal 14 Juni tahun 2025, dunia internasional kembali diguncang oleh kabar mengejutkan dari kawasan Timur Tengah. Pada Sabtu dini hari tertanggal tanggal 14 Juni tahun 2025, Iran secara tiba-tiba melancarkan serangan besar-besaran ke wilayah Israel menggunakan puluhan rudal jarak jauh dan drone kamikaze. Serangan ini merupakan eskalasi terbesar antara kedua negara dalam satu dekade terakhir dan memicu kepanikan global akan potensi pecahnya perang besar di kawasan tersebut. Menurut laporan dari berbagai sumber militer dan media internasional, lebih dari 80 rudal balistik dan lebih dari 30 drone serang diluncurkan dari wilayah Iran ke arah pusat-pusat militer dan instalasi strategis di Israel, termasuk wilayah sekitar Tel Aviv, Haifa, dan fasilitas militer di Gurun Negev. Awal mula ketegangan. Ketegangan antara Iran dan Israel telah berlangsung selama bertahun-tahun, namun memuncak kembali dalam beberapa pekan terakhir menyusul insiden serangan udara yang menghancurkan konsulat Iran di Damaskus, Suriah yang diduga dilakukan oleh Israel. Serangan itu menewaskan sejumlah komandan tinggi Garda Revolusi Iran atau IRGC, termasuk Jenderal Qasem Rajai, salah satu tokoh penting dalam strategi militer regional Iran. Iran bersumpah akan membalas serangan itu dan pada tanggal 14 Juni tahun 2025 ancaman itu menjadi kenyataan. Detail serangan dan respon Israel. Kementerian Pertahanan Israel mengonfirmasi bahwa sistem pertahanan udara Iron Dome dan David Sea berhasil mencegat sebagian besar rudal yang masuk. Namun sejumlah rudal berhasil lolos dan menghantam kawasan pemukiman serta pangkalan militer menyebabkan kerusakan dan menewaskan sedikitnya 37 orang termasuk warga sipil dan personel militer. Ratusan lainnya mengalami luka-luka sebagian besar akibat ledakan dan serpihan puing. Perdana Menteri Israel Benjamin Tal dalam pernyataan resmi langsung dari Bunker Pertahanan mengatakan Israel tidak akan tinggal diam. Kami akan membalas dengan kekuatan penuh dan mempertahankan kedaulatan kami dari segala bentuk agresi. Iran telah melewati garis merah. Beberapa jam setelah serangan Iran, Israel langsung membalas dengan serangan udara ke beberapa pangkalan militer di Teheran, Isfahan, dan Khuzestan. Jet tempur F-351 hadir. Israel dikabarkan menyerang situs-situs peluncuran rudal dan pusat komunikasi militer Iran. Reaksi dunia internasional. PBB mengadakan sidang darurat Dewan Keamanan pada malam hari tanggal 14 Juni waktu New York. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan gencatan senjata segera dan mendesak kedua pihak menahan diri. Presiden Amerika Serikat Kamala Harris menyatakan dukungan penuh kepada Israel dan menyebut serangan Iran sebagai aksi agresi terang-terangan yang tidak dapat ditoleransi. Sementara itu, Rusia dan Cina meminta penyelidikan internasional dan menyerukan solusi diplomatik yang adil. Uni Eropa menyatakan keprihatinan mendalam dan memperingatkan bahwa konflik ini dapat meluas menjadi perang regional jika tidak segera dihentikan. Peran negara-negara Timur Tengah. Situasi menjadi semakin kompleks karena sejumlah negara di kawasan Timur Tengah mulai menunjukkan sikap yang beragam. Arab Saudi yang selama ini menjalin hubungan normalisasi secara diam-diam dengan Israel menyatakan keprihatinan terhadap eskalasi tersebut, namun tidak menyebutkan Iran secara langsung. Sementara itu, milisi Hizbullah di Lebanon yang didukung Iran dilaporkan mulai menembakkan roket ke wilayah utara Israel sebagai bentuk solidaritas terhadap Iran. Hal ini memicu pembukaan front baru dalam konflik dan membuat wilayah perbatasan Lebanon-Israel kembali memanas. Suriah dan Irak juga menjadi titik panas karena wilayah darah mereka menjadi jalur penerbangan pesawat tempur dan rudal dari kedua belah pihak. Pemerintah Yordania telah menutup wilayah udaranya dan mulai mengevakuasi warga dari perbatasan. Qatar dan Turki menyerukan pertemuan darurat Organisasi Kerjasama Islam atau OKI untuk merespon krisis ini dan mencari solusi damai. Sementara itu,
Uni Emirat Arab belum mengeluarkan pernyataan resmi kondisi di dalam negeri Iran dan Israel. Di Iran, pemerintah mengklaim bahwa serangan ini merupakan bentuk pertahanan diri yang sah. Terhadap agresi Israel sebelumnya di Suriah, rakyat Iran terlihat turun ke jalan di Teheran dan kota-kota besar lainnya menunjukkan dukungan terhadap pasukan Garda Revolusi. Namun, sejumlah laporan dari media independen menyebutkan adanya kekhawatiran warga terhadap potensi perang skala penuh. Di Israel, kondisi darurat nasional diumumkan. Ribuan warga sipil berlindung di bunker-bunker bawah tanah. Sekolah dan layanan publik ditutup sementara. Rumah sakit di Haifa dan Yerusalem dipenuhi korban luka. Suasana tegang dan penuh kecemasan menyelimuti negeri tersebut. Potensi perang regional dan dampak global. Analisis militeran menyebut bahwa serangan Iran ini adalah yang terbesar sejak Perang Teluk dan membuka potensi perang regional yang dapat melibatkan berbagai negara besar dunia. Jika konflik terus membesar, harga minyak global diprediksi melonjak tajam. Karena Selat Hormuz, jalur pengiriman minyak utama dunia, bisa terganggu akibat ketegangan tersebut. Bursa saham global langsung merespon negatif. Indeks Dow Jones dan Nike turun tajam. Sementara harga emas melonjak ke titik tertinggi dalam 10 tahun terakhir, investor global mencari aset safe haven di tengah ketidakpastian geopolitik. Peringatan dari komunitas intelijen dunia. Komunitas intelijen dari berbagai negara termasuk CEI, M6, dan Mossad memperingatkan bahwa serangan ini bisa menjadi pemicu serangkaian konflik yang melibatkan kekuatan besar dunia. Mereka menyebutkan bahwa milisi-milisi pro-Iran di Irak, Suriah, dan Yaman dapat memperluas pertempuran ke berbagai zona lain. Sementara itu, sejumlah armada tempur Amerika Serikat dan NATO dilaporkan telah bergerak ke Laut Tengah sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi situasi yang memburuk. Serangan rudal Irak ke Israel pada tanggal 14 Juni tahun 2025 bukan sekedar aksi militer biasa. Ini adalah sinyal bahwa Timur Tengah kembali berada di ambang perang besar. Dunia kini menunggu dengan cemas apakah diplomasi dan tekanan internasional mampu menahan bara konflik ini atau justru membiarkannya membesar menjadi konflik global. Sejarah mencatat bahwa gesekan kecil di Timur Tengah bisa berujung pada krisis energi, migrasi besar-besaran, bahkan ketidakstabilan global. Dunia berharap akan sehat dan diplomasi dapat kembali menjadi jalan keluar sebelum semuanya terlambat. Serangan rudal Irak ke Israel pada tanggal 14 Juni tahun 2025 bukan sekedar aksi militer biasa. Ini adalah sinyal bahwa Timur Tengah kembali berada di ambang perang besar. Dunia kini menunggu dengan cemas apakah diplomasi dan tekanan internasional mampu menahan bara konflik ini atau justru membiarkannya membesar menjadi konasi global. Sejarah mencatat bahwa gesekan kecil di Timur Tengah bisa berujung pada krisis energi, desigrasi besar-besaran, bahkan ketidakstabilan global. Dunia berharap akan sehat dan diplomasi dapat kembali menjadi jalan keluar sebelum semuanya terlambat. Yeah.